Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati fillah. Pada kesempatan pagi ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan seputar masalah akidah. Jadi kita akan teruskan sampai di halaman 13 ya. Setelah kemarin kita bacakan terkait tentang sifat cinta dan sifat ridha Allah, maka pada kesempatan pagi ini kita akan mengurai salah satu sifat Allah yang lainnya, bagian dari step kita, langkah kita atau tahapan kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu pada halaman 13. Qala al-musannifu rahimahullah wa nu'minu bi anna Allah ta'ala yaghdibu ala man yastahiqqul ghadab minal kafirina wa ghairihim minal kafirina wa ghairihim. Qala Allah Ta'ala ad-dhanina billahi dhanna saw alaihim dairatu saw wa ghadiballahu alaihim. Suratul Fatah al-ayah as-sadisah. Wa qala walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun minallahi wa lahum 'adzabun 'adzim. Suratul Nahl al-ayah as-sadisah wa mi'ah. Paragraf ini menjelaskan tentang di antara salah satu sifat Allah yang lainnya, yaitu bahwa Allah yaghdab, memiliki sifat marah. Yaghdab, sepandan dengannya mirip, yaitu yakrah, membenci, marah, murka, yaskhatu, murka, atau yamkutu, murka. Itu juga nanti ada beberapa ayat yang maknanya mirip dengan redaksi yang berbeda. Yakrah, membenci, yaghdabu, marah, lalu kemudian yamkutu wa yaskhatu ya. Dan ada juga yantaqimu ya, membalas, yantaqimu, membalas atas keburukan yang dilakukan hambanya. Baik, dari sini kita akan menjelaskan satu persatu. Yang harus kita yakini bahwa Allah itu memiliki sifat murka, memiliki sifat marah. Yang harus kita pegang prinsipnya adalah sebagaimana sifat-sifat yang lainnya. Fa innahu yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi sifatun hakikiyatun. Jadi sifat marah Allah itu adalah sifat hakiki, bukan majazi, bukan kiasan. Jadi ketika Allah menyampaikan, menginformasikan di dalam Al-Quran, di dalam ayat-ayatnya, bahwa misalkan di sini wa ghadiballahu alaihim, Allah murka kepada mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, maka marah di sini adalah sifatun hakikiyatun yaliku billahi, yaliku bijalalihi wa 'azamatihi.
sifat yang hakiki bagi Allah, yang sesuai dengan keagungan dan kemahabesaran Allah, la tumathilu sifatal makhluk, yang tidak sama dengan sifat makhluk sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membantahnya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi sifat ini bukan majazi, bukan kiasan. Karena sebagian berpendapat, sebagian manusia menganggap bahwa sifat marah, murka itu adalah sifat yang negatif. Sehingga secara logika maka hal itu tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah letak akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa kita menempatkan dalil yaitu Al-Quran, wahyu maupun hadis-hadis Nabi di atas akal. Jadi tidak boleh kita kedepankan akal di atas wahyu, baik Al-Quran maupun hadis. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala secara gamblang menjelaskan bahwa dirinya memiliki sifat marah. Maka kita harus membiarkan nas-nas baik di dalam Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan demikian, yang menginformasikan hal ini, dibiarkan apa adanya selama tidak ada dalil lain yang memalingkan kepada makna yang lain, maka kita biarkan apa adanya. Itu satu. Yang kedua, kalau kita mengedepankan akal bahwa ini tidak layak bagi Allah, subhanallah, Allah maha suci, bagaimana Allah memiliki sifat marah, Allah murka, ini tidak layak bagi Allah. Nah, kemudian karena logikanya dikedepankan, akhirnya dia menolak sifat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan terjebak kepada golongan ahlu ta'til yang menolak sifat-sifat ini. Padahal Allah yang menginformasikan sendiri. Apakah dia lebih tahu tentang Allah daripada Allah sendiri, atau daripada Rasulullah SAW yang langsung mendapatkan wahyu dari Allah? Maka nggak mungkin. Padahal Allah yang menyampaikan sendiri, Allah yang menjelaskan sendiri, maka bagaimana seseorang kemudian dia menolak tentang klaim bahwa Allah itu memiliki sifat yaghdab, yaskhut, kemudian yamkut, kemudian yantakim. Maka kalau orang-orang kemudian mengedepankan akalnya, yang terjebak dia akan menolak sifat ini, kemudian terjatuh ke dalam golongan ahlu ta'til, menolak sifat-sifat Allah. Ya. Itu yang pertama. Sehingga kemudian yang kedua, kita harus menetapkan sifat ini yaitu sesuai dengan yaliku billahi bijalalillahi wa azamatihi, sesuai dengan keagungan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita memesalkan atau mentamsilkan, ya, menyamakan dengan sifat makhluk, ya, karena Allah tadi sudah membantahnya sendiri, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Baik, kita akan runtut, misalkan kita sebutkan dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan, untuk melengkapi paragraf di sini, yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifat itu untuk dirinya, dan kalimat itu dipahami dengan jelas, dan tidak ada ayat maupun hadis-hadis lain yang menyimpangkan atau memalingkan dari makna tersebut, ya. Maka tidak mungkin Allah mengatakan sesuatu yang tidak ada maknanya. Ada juga sebagian yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan yamkutu, yaskhatu, lalu kemudian yaqrahu wa yaghdabu, yang dimaksud itu adalah balasan Allah kepada orang-orang yang berbuat ingkar, yang berbuat kafir, yang berbuat kufur, yang berbuat syirik, yang melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu efeknya, ya, menurut mereka. Padahal Ahlussunnah wal Jamaah, yang kalau kita melihat kepada dalil-dalil yang ada, sifat yaghdab itu adalah sifatun hakikiyatun, sifat yang hakiki yang ada dalam diri Allah Subhanahu wa taala.
Lalu kemudian dari sifat itu ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci maupun dimurkai oleh Allah. Jadi bukan yaghdab ataupun yamkutu itu konsekuensinya itu bukan. Jadi ini memang sifat hakikatnya. Lalu kemudian ada konsekuensinya. Dari marah dan murka itu Allah kemudian berkonsekuensi memberikan balasan azab hukuman kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Yang pertama misalkan kita sebutkan dalilnya. Di dalam surat An-Nisa ayat 93. Ya, di situ tidak ada, saya tambahkan. Bok ada yang nyari-nyari. Itu sih tidak ketemu ya. Surat An-Nisa ayat 93. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan", barang siapa yang membunuh seorang mukmin, laki-laki maupun perempuan, muta'ammidan dengan cara sengaja, tanpa ada hak yang dibenarkan, fajazauhu jahannam, maka balasan orang yang membunuh seorang mukmin, orang yang beriman dengan sengaja, balasannya adalah jahannam, neraka jahanam, khalidan fiha. Yang kedua, dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka atasnya, wa la'anahu, Allah melaknatnya, wa a'adda lahu 'adaban syadida, dan Allah akan menyiapkan untuknya azab yang pedih. Ya, jadi orang yang melakukan kriminal di dalam Islam, kriminal membunuh, tindakan kriminal ini membunuh seorang yang beriman, membunuh seorang muslim yang dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, baik itu laki-laki maupun perempuan, hukumannya sangat besar. Ya. Yang pertama, dia hukumannya adalah dimasukkan ke dalam neraka jahanam, kemudian dia kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, dan akan disiapkan untuknya azab yang pedih. 5 ini. Nah, jadi ini nanti ada samaratnya, ada buah dari kita mengimani bahwa Allah memiliki sifat yaghdab, Allah murka. Ya, nanti kita sesuaikan. Dalil yang kedua, ya, jadi di ayat ini Allah jelas mengatakan wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat 28. Dzalika bi annahum muttaba'u ma askhatallaha wa karihu ridwanahu. Demikian itu karena mereka mengikuti apa yang membuat Allah murka, dan mereka itu karihu, membenci ridwannya, membenci ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah mengatakan mereka itu orang-orang kafir, orang-orang musyrik mengikuti perbuatan-perbuatan yang membuat Allah murka. Ma'as khotallaha, membuat Allah murka. Itu ayat yang kedua. Lalu kemudian ayat yang ketiga di dalam surat Az-Zukhruf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma asafuna intaqamna minhum fa'aghraqnahum ajma'in faja'alnahum salafa wa mathalan lil akhirin." Maka kemudian kami menjadi murka kepada mereka dan kami pun membalas mereka, dan kami tenggelamkan mereka semuanya. Jadi ayat 55-56 ini dari surat Az-Zukhruf, kalau kita lihat kronologi ayat sebelumnya, ini menceritakan tentang Fir'aun yang dia berkata kepada kaumnya, yang mengatakan bahwa aku adalah Rabb yang maha tinggi, akulah pemilik kerajaan Mesir ini, sungai-sungai mengalir di bawah telapak kakiku. Kemudian disampaikan kepada kaumnya, bukankah kalian melihat? Bukankah kalian menyaksikan? Bukankah aku lebih baik dari orang yang hina di depan kalian ini? Yang ditujukan kepada Nabi Musa yang ketika itu berdakwah mengajak Fir'aun untuk mentauhidkan Allah. Maka kemudian karena ucapan Fir'aun ini mempengaruhi kaumnya sehingga kaumnya merasa takut dan mengikuti Fir'aun, akhirnya falamma asafuna,
intaqamna minhum. Ya, Allah mengatakan demikian. Kemudian tatkala Fir'aun telah mempengaruhi kaumnya sehingga mereka mengikuti perkataan Fir'aun, tetap ingkar kepada Allah, kami murka, asafuna, kami murka kepada Fir'aun dan kaumnya, intaqamna minhum, lalu kemudian kami membalas mereka. Apa balasan Allah kepada mereka? Fa'aghraqnahum ajma'in. Kemudian kami menenggelamkan mereka semuanya. Kemudian surat At-Taubah ayat 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau aradul khuruja la'addu lahu, walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila q'udu ma'al qa'idin." Nah, ini bercerita tentang orang-orang munafik di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seandainya mereka itu hendak keluar ikut berperang di jalan Allah, niscaya mereka akan menyiapkan persiapan, perbekalan untuk berperang. Walakin akan tetapi Allah kariha, membenci. Walakin kariha Allah, akan tetapi Allah membenci imbi'athahum, keberangkatan mereka, fathabbatahum, sehingga Allah kemudian menanamkan dalam hati mereka rasa berat untuk berangkat ikut berperang. Lalu dikatakan kepada mereka, tinggallah kalian bersama orang-orang yang tinggal, yang sudah tua renta, yang tidak memiliki bekal, yang dia cacat dan seterusnya, sehingga tidak bisa ikut berperang. Ya, ini orang-orang kafir. Kenapa? Karena kalau mereka ikut berperang bersama kalian, dipaksakan, justru mereka akan membuat kekacauan, membuat kelemahan di tengah-tengah kalian ketika berperang. Itu di ayat setelahnya disebutkan. Lalu kemudian yang selanjutnya ayat yang kelima misalkan disebutkan di dalam surat As-Saff ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun kabura maqtana 'indallahi an taqulu ma la taf'alun." Wahai orang-orang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Sungguh besar maqtan, kabura maqtan, sungguh besar murka Allah ketika kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Nah, di sini Allah berfirman, kabura maqtana indallah. Al-muqtu itu artinya adalah murka dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya ada ayat-ayat lain yang menyebutkan masalah ini. Nah, setidaknya ayat ini menjelaskan kepada kita, menginformasikan bahwa Allah menetapkan sifat al-ghadab, sifat yaskhat, murka, lalu kemudian intiqam, lalu kemudian al-muqt, lalu kemudian yakrah, membenci. Itu menetapkan untuk dirinya, yaitu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin harus menerima ayat ini. Kemarin yang artinya keimanan itu kan bahwa at-tasdiq, kita membenarkan kalau ayat-ayat itu bentuknya ataupun sifatnya atau ayat tersebut bentuknya adalah sifat khobariyah, berita-berita informasi dari Allah, maka kewajiban kita adalah al-qabul, untuk menerima ayat itu seutuhnya, ya, tidak boleh mengingkari. Kita terima apa adanya termasuk maknanya, namun la numatsilu sifatal makhluk. Kita tidak memisalkan, tidak mensifatkan dengan sifat makhluk. Itu ayat-ayat yang menjadi dalil yang menyebutkan bahwa Allah menetapkan untuk dirinya sifat al-ghadab. Kemudian yang kedua, dalil-dalil dari hadis di mana Nabi SAW menetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala sifat ghadab ini. Karena berita ini, ya, ini kan informasi berita dari Allah, dari Rasulullah SAW. Kaidahnya adalah laisa lil aqli majal. Tidak ada tempat bagi akal untuk mengotak-atiknya. Ya. Jadi kita harus menerimanya. Berbeda dengan yang sifatnya hukum, hukum dari Allah. Misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah, gitu kan. Wahai orang-orang beriman, kerjakanlah, dirikanlah salat, kerjakanlah salat. Nah, di situ nanti ada
dalam kaidah usul ini kan perintah. Perintah berarti tentang hukum. Ada kaidah usul, kemudian disepakati al-amru al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal sebuah perintah menunjukkan wajib. Menunjukkan wajib. Karena di sini Allah menyuruh. Lalu kemudian ketika ada dalil lain yang memalingkan dari makna yang wajib, maka hukumnya bisa berubah menjadi hukumnya sunnah. Ya, misalkan tentang sholat-sholat sunnah itu. Ya, karena di sini kan sifatnya umum. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus sholat, dirikanlah sholat. Nah, bagaimana dengan sholat duha, sholat tahajud, apa hukumnya wajib? Nah, ternyata ada dalil-dalil lain yang kemudian menjelaskan itu bukan wajib hukumnya. Karena ini sifatnya hukum sehingga di situ akal bisa masuk, artinya bisa kontribusi untuk menjelaskan. Tapi kalau dalil-dalil yang sifatnya khobariyah, berita informasi, maka laisa lil aqli majalun, tidak ada ruang bagi akal ini untuk ikut andil di dalamnya, mengotak-atik, baik terkait maknanya, terkait hakikatnya, tidak bisa. Sehingga kewajiban kita sebagai orang beriman adalah menerima apa adanya, termasuk makna-makna yang terkandung di dalamnya sesuai dengan dhawabit yang ada, di antaranya kaidah-kaidah seperti tadi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kita tidak memisalkan dengan sifat makhluk. Kemudian kalau tentang hadisnya kita sebutkan yang pertama, misalkan hadis kelanjutan kemarin, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk dirinya sifat cinta. Penggalan selanjutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kelanjutan dari hadis tersebut, di mana Allah Subhanahu wa taala ada komunikasi dengan malaikat Jibril di langit, di atas sana. Disebutkan bahwa wa idza, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza abghadha 'abdan da'a Jibrila. Tatkala Allah Subhanahu wa taala abghadha 'abdan, membenci seorang hamba. Tatkala Allah membenci seorang hamba, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril, fayaqulu, lalu Allah berfirman, inni abghadu fulanan fa abghidhu, aku membenci fulan, maka bencilah si fulan itu wahai malaikat Jibril. Maka kemudian fayubghiduhu, malaikat Jibril pun membenci si fulan yang ada di bumi ini. Thumma yunadi fi ahli sama, setelah itu malaikat Jibril keliling memanggil seluruh penduduk langit dari para malaikat. Kemudian menyampaikan kepada mereka, innallaha yabghadu fulanan fa abghiduhu, sesungguhnya Allah membenci kepada atau marah kepada fulan, membenci kepada fulan, marah kepada fulan, maka hendaklah kalian menjadi marah, menjadi benci kepada fulan tersebut. Fayubghidunahu, maka seluruh penduduk langit menjadi benci, menjadi marah kepada fulan tersebut. Tsumma tudau lahul baghdha'u fil ardi, kemudian menjadikan manusia-manusia lain pun menjadi marah dan murka kepada orang tersebut. Nah, di sini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menjelaskan secara gamblang bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan sendiri di sini, inni abghadu fulanan fa abghidhu, sesungguhnya aku murka, aku benci kepada fulan, maka hendaklah kalian membencinya. Nah, jadi benci di sini, murka di sini, marah di sini adalah sifat hakikat Allah Subhanahu wa taala yang tidak sama dengan sifat makhluk. Kemudian yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Anas ibn Malik, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala, sesungguhnya besaran atau besarnya pahala itu seiring dengan besarnya ujian dan cobaan. Wa idza ahabba qauman ibtalahum, maka tatkala Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, mencintai seseorang,
maka Allah akan menguji mereka, menguji dalam hartanya, menguji dalam keluarganya, menguji dalam fisiknya, badannya. Faman radiya falahu ridha, barang siapa yang dia ridha, menerima, rela dengan ujian Allah tersebut, maka dia akan mendapatkan ridha Allah. Wa man sakhita falahu sukhtu, barang siapa yang dia murka, benci, marah dengan ujian Allah tersebut, maka dia akan mendapatkan murka Allah. Nah, di sini jelas Rasulullah menetapkan sifat murka untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam kitab Sunannya, yang menceritakan tatkala Nabi SAW mendapatkan ujian putranya yang bernama Ibrahim meninggal dunia. Diriwayatkan dari Asma bintu Yazid, dia mengatakan, lamma tuwfiya ibnu Rasulillah SAW Ibrahim, baka Rasulullah SAW. Tatkala putranya yang bernama Ibrahim meninggal dunia, maka kemudian Rasulullah SAW menangis. Faqala lahu al-mu'azzi imma Abu Bakar wa imma Umar. Kemudian salah seorang yang bertakziah, baik itu ada yang menyebutkan Umar, ada yang menyebutkan Abu Bakar, dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, anta ahaqqu man 'azamallahu haqqahu, wahai Rasulullah, engkau adalah manusia yang layak untuk diagungkan oleh Allah, yang layak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, tadma'ul ainu, mata itu menangis, wa yahzanul qalbu, hati itu bersedih, wala naqulu ma yuskhitur rabbah, dan kita dilarang untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang membuat Allah murka. Nah, di sini wala naqulu bima yuskhitur rabbah, dan kami tidak mengucapkan perkataan-perkataan yang membuat Allah murka. Laula annahu wa'dun shadiqun wa maw'udun jami'un wa anna al-akhira tabi'ul awwala lawajadna 'alaika ya Ibrahim afdala mimma wajadna wa inna bika lamahzununa. Andai bukan karena janji yang pasti, yaitu kematian, kalau bukan karena kematian, wahai Ibrahim, dan kalau bukan karena janji Allah Subhanahu wa ta'ala yang sempurna, dan yang terakhir mengikuti yang awal, artinya yang terakhir orang-orang kemudian pasti akan menyusul orang-orang yang sudah meninggal, artinya semua akan mati. Niscaya kami akan mendapatimu lebih mulia dari apa yang kami dapatkan sekarang, dan sesungguhnya kami betul-betul merasa bersedih dengan kematianmu. Nah, di sini menjelaskan bagaimana Nabi SAW mengatakan wala naqulu mimma yuskhitu rabbah, kami tidak mengucapkan sesuatu yang membuat Allah murka. Berarti Allah memiliki sifat murka. Ini yang menjelaskan, menetapkan adalah Rasulullah SAW. Kemudian di dalam hadis yang cukup panjang, ya, saya sebutkan juga karena ini menarik, ya, kita jarang mendengarnya. Ya, kalau tadi tentang kematian Ibrahim kita beberapa kali sering mendengar dalam beberapa pengajian. Nah, kalau ini hadisnya cukup panjang, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahihnya. Inilah diantara nanti kewajiban kita untuk beriman tentang hari akhir. Ya, karena memang banyak kejadian-kejadian yang diceritakan oleh Rasulullah SAW pada hari kiamat, ya, kejadian yang akan datang, dan itu harus kita yakini. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah, wahai Rasulullah, apakah kami akan melihat Rabb kami, ya, artinya dengan mata kepala kita pada hari kiamat? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, hal tudharuna fi ru'yati syamsi fi dhahirati laysat fi sahabah, apakah kalian akan berdesak-desakan? Jadi Nabi memisalkan dulu, mengilustrasikan dulu supaya terjadi pendekatan makna, bisa dipahami.
apakah kalian akan berdesak-desakan untuk melihat matahari di siang bolong yang tidak ada awan ketika itu? Mereka mengatakan, tentu tidak wahai Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan lagi, fahal tudharuna fi ru'yatil qamari lailatal badri laisa fis sahabah. Apakah kalian juga akan berdesak-desakan berebutan untuk melihat bulan purnama pada saat malam purnama ketika tidak ada awan sama sekali yang menutupinya? Kata para sahabat, la, tentu tidak wahai Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan, fawalladhi nafsi biyadihi la tudharuna fi ru'yati rabbikum illa kama tudharuna fi ru'yati ahadihima. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, di dalam genggamannya, kalian tidak akan berdesak-desakan untuk melihat Rabb kalian, melihat Allah, sebagaimana kalian tidak berdesak-desakan untuk melihat salah satu dari keduanya, yaitu matahari maupun bulan. Kemudian Rasulullah mengatakan, bersabda, fayalqa al-'abda. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan ahwal atau kondisi nanti pada hari kiamat, di mana Allah akan menemui seorang hamba. Lalu Allah mengatakan, ayya fulan alam ukrimka wa usawwidka wa uzawwijka wa usakhir lakal khayla wal ibila. Wahai fulan, bukankah aku telah memuliakan engkau? Aku telah meninggikan kedudukan engkau. Aku telah menikahkan engkau di dunia, dan aku tundukkan unta dan kuda untuk engkau naiki, untuk engkau kendarai. Wa adzarka tar'asu wa tarba, dan aku jadikan engkau itu memimpin dan berbuat sesuka kalian di atas muka bumi ini. Fayaqulu bala, maka hamba tersebut yang diajak bicara oleh Allah mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Jadi semua ini sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dan diakui. Fayaqulu, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada hamba tersebut, afadhananta annaka mulaqiya. Apakah engkau meyakini bahwa engkau akan bertemu aku pada hari ini, pada hari kiamat? Kemudian hamba tersebut mengatakan, la, aku enggak menyangka aku akan berjumpa dengan engkau. Fayaqulu, lalu kemudian Allah mengatakan, fa inni ansaka kama nasaitani. Maka pada hari ini aku akan melupakan engkau sebagaimana engkau dulu melupakan aku di dunia. Itu hamba yang pertama. Kemudian tsumma yalqasani. Kemudian Allah mendatangi seorang hamba yang kedua. Kemudian Allah berfirman, ayya fulan alam ukrimka wa usawwidka wa uzawwijka wa usakhir lakal khayla wal ibila wa adarka tar'as wa tarba. Wahai fulan, bukankah aku telah memuliakan engkau, meninggikan kedudukan engkau, lalu kemudian menjadikan kalian berkeluarga, menikahkan engkau, dan menundukkan untukmu kuda-kuda dan unta-unta untuk engkau kendarai, dan membiarkan engkau memimpin, menjadi penguasa dan berbuat sesukamu di atas muka bumi. Maka hamba yang kedua mengatakan, bala ya ayya rabbi, betul wahai Rabbku. Fayaqulu, lalu Allah pun berfirman, bertanya kepadanya, afadhananta annaka mulaqi. Dulu engkau mengira enggak, meyakini enggak engkau akan bertemu dengan aku pada hari ini? Hamba yang kedua mengatakan, la, aku tidak meyakini wahai Allah. Maka Allah mengatakan, fa inni ansaka kama nasaitani. Maka pada hari ini aku akan melupakan engkau sebagaimana dulu engkau melupakan aku. Jadi hamba yang pertama, hamba yang kedua, setelah hiwar atau percakapan itu dilupakan oleh Allah, tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibiarkan mereka menjalani hisabnya. Tsumma yalqas tsalitsa. Kemudian Allah menemui hamba yang ketiga, fayaqulu mithla dzalik. Dan Allah berkomunikasi, berdialog seperti yang pertama dan yang kedua. Fayaqulu ya Rabbi amantu bika.
Namun untuk hamba yang ketiga ini dia memiliki jawaban yang berbeda. Ya. Jawabannya dia lumayan panjang. Wahai Rabbku, aku telah beriman kepada Engkau. Wa bi kitabika, beriman kepada kitabmu. Wa bi rusulika, dan beriman kepada rasul-rasulmu. Wa sholaitu, aku pun sholat. Wa sumtu, dan aku pun berpuasa. Wa tasaddaqtu, aku pun bersedekah ketika aku di dunia. Wa yuthni bi khairin mastata'a. Jadi hamba yang ketiga ini memuji dirinya sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan segala kebaikan yang pernah dia lakukan. Aku melakukan ini, itu dan semuanya disebutkan kebaikan-kebaikan dia. Fayaqulu ha huna, kata Allah Subhanahu wa taala, oke, baik. Kamu diam di sini, tunggu di sini. Ha huna. Tsumma yuqalu lahu, al-an, kemudian dikatakan kepadanya, kepada hamba ketiga tersebut, al-an nab'atsu syahidana 'alaika. Aku akan mengirim seseorang yang akan menjadi, aku akan mengirim seorang saksi yang akan menjadi saksi bagimu. Jadi klaim bahwa aku sudah sholat, aku sudah puasa, bersedekah, berbuat baik dan seterusnya, beriman kepada Allah, beriman kepada para rasulnya dan seterusnya. Nah, ini kan iddia itu kan pengakuan. Nah, pengakuan ini kan harus dibuktikan. Cara pembuktiannya harus menghadirkan saksi-saksi. Maka tunggu di sini. Ya, kalau yang tadi kan nggak dibiarkan, udah, aku nggak mau urusan sama kamu, nggak diperhatikan oleh Allah, aku lupakan engkau. Yang ketiga ini, tunggu di sini. Aku akan datangkan saksi-saksi. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka hamba yang ketiga ini, wa yatafakkaru fi nafsihi man dzalladzi yashhad. Dia berpikir, siapa yang akan jadi saksi ini? Aduh, mulai deg-degan. Ya, siapa yang menjadi saksinya? Karena nanti, ya, jadi ini masih bisa, mulut ketika itu masih bisa berbicara, masih bisa berkomunikasi, bisa ngomong. Kemudian, fayakhtimu ala fihi. Ketika sudah dihadirkan saksinya, fayukhtamu ala fihi. Mulutnya dikunci tiba-tiba. Apa? Dikunci, digembok gitu ya. Udah nggak bisa ngomong. Tadi kan dia udah amantu bika wa bi rasulika wa bi kitabika dan seterusnya, sholaitu wa tasaddaqtu wa sumtu dan seterusnya. Dia masih ngomong terus, disebutkin semua kebaikannya. Nah, ketika saksinya datang, mulutnya dikunci, nggak bisa ngomong. Lalu kemudian fayuqalu lahu li fakhidhihi wa lahmihi wa 'idhamihi intiki. Lalu kemudian dikatakan kepada hamba yang ketiga itu, tiba-tiba dikatakan kepada siapa? Kepada pahanya. Disampaikan kepada pahanya. Lalu disampaikan kepada daging-dagingnya, disampaikan kepada tulang-tulangnya, intiki, berbicara kalian. Nah, jadi yang suruh berbicara dagingnya, tulangnya, lalu kemudian pahanya. Fatantiqu fakhiduhu wa lahmuhu wa 'idhamuhu. Lalu kemudian pahanya pun berbicara, memberikan persaksian, daging-dagingnya pun berbicara, memberikan persaksian, wa 'idhamuhu, dan tulang-tulangnya pun berbicara, memberikan persaksian, bi amalihi, tentang amal-amal perbuatan yang dilakukan oleh hamba yang ketiga tadi, ya. Wa dzalika liya'dhura min nafsihi, ya, untuk mengetahui tadi apa yang dia sampaikan. Wa dzalikal munafiqu wa dzalikal ladzi yaskhatullahu alaihi. Ternyata orang tadi, hamba yang ketiga itu adalah orang munafik. Orang munafik, dia adalah orang yang melakukan satu amalan yang Allah murka kepadanya. Wa dzalikal ladzi yaskhatullahu alaihi. Allah murka kepadanya, Allah marah kepadanya. Nah, ini. Jadi orang munafik dia boleh, artinya kebiasaan dia adalah mengatakan apa yang dia sampaikan di luar dia. Batinnya sebenarnya dia membenci Allah, murka kepada Allah, tidak beriman kepada Allah. Itu orang munafik. Jadi kita menghukumi orang munafik ya zahirnya saja dia muslim, kecuali kalau betul-betul kemunafikannya jelas. Tapi kalau tidak nampak, maka Nabi Muhammad SAW ketika dulu disampaikan, dikabarkan dapat berita dari malaikat Jibril, disampaikan fulan dia orang munafik. Nabi nggak berani menghukum mereka. Padahal
innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu berada di dalam kerak neraka yang paling bawah. Tapi Nabi nggak bisa kemudian mengeksekusi mereka, musuh dalam selimut. Kenapa? Nabi mengatakan, lau aqtulu fulan laqalu inna Muhammadan qatala ummatahu. Kalau aku mengeksekusi, menghukum fulan dengan memancungnya, dengan dihukum, dibunuhnya, maka orang-orang akan mengatakan bahwa Muhammad membunuh umatnya. Makanya nggak bisa dia menghukumnya. Akhirnya disimpan itu. Nah, dari sini menjelaskan bahwa hadis yang cukup panjang ini menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW menetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala sifat murka, sifat marah dan seterusnya. Nah, dari sini apa faedah yang dapat kita dapatkan? Ya, yaitu yang pertama, bahwa keimanan kita kepada Allah sebagaimana yang ditentukan atau ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, bahwa Allah memiliki sifat murka, sifat marah, sifat benci, itu adalah sifat yang hakikat bagi Allah, yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, yang tidak sama dengan sifat makhluknya, yang akan memberikan faedah ataupun buah kepada kita dari mengimani sifat tersebut, yaitu munculnya rasa al-khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan di ayat yang pertama tadi yang sudah kita sebutkan, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, Allah menyebutkan dari sifat murka itu konsekuensinya Allah akan memberikan hukuman, 5 hukuman untuk orang yang membunuh seorang mukmin, yaitu neraka jahanam, kekal di dalamnya, Allah melaknatnya, lalu Allah kemudian Allah menyiapkan untuknya azab yang pedih. Maka orang yang mengimani bahwa Allah memiliki sifat murka ini, dia akan pikir-pikir, besar sekali murka Allah. Maka dia akan muncul rasa takut. Kemudian dari hadis yang panjang ini misalkan, ini menjelaskan bagaimana orang munafik. Orang munafik yang dia menampakkan Islamnya, menampakkan keimanannya, namun dia menyembunyikan kebencian terhadap Allah dan menyembunyikan kebencian kepada Islam, maka dia bisa mengatakan saya beriman, saya orang muslim, saya orang baik, saya amalnya banyak dan seterusnya. Maka orang-orang yang demikian ternyata dia mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita akan terus mengoreksi diri kita. Murka Allah sangat besar kepada orang-orang munafik. Wa ayatul munafik thalathun, di mana tanda-tanda orang munafik sebagaimana Nabi sebutkan ada 3. Idza haddatsa kadzdzaba. Maka kita akan mawas diri, kita takut terjebak kepada kemunafikan, sehingga kita akan berusaha sebisa mungkin tidak akan berbohong, tidak akan berdusta. Karena itu bagian dari tanda-tanda orang munafik. Allah murka kepada orang munafik. Wa idza wa'ada akhlafa, ketika berjanji dia mengingkarinya. Maka setiap kita mengikat janji dengan kawan kita, dengan saudara kita, dengan siapa saja, kita berusaha untuk menunaikan janji itu, tidak akan mengingkarinya. Wa idza tumina khana, dan tatkala diberi amanah dia berkhianat. Itu tanda orang munafik. Maka kita pun akan berusaha sebisa mungkin untuk tidak berkhianat terhadap orang-orang yang memberikan amanah kepada kita. Amanah terbesar adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan amanah fisik kepada kita, tubuh ini. Allah memberikan amanah akal kepada tubuh kita, memberikan amanah harta, memberikan amanah ilmu, memberikan amanah panca indera dan seterusnya. Maka kita akan berusaha sebisa mungkin untuk menunaikan amanah itu, dan kita akan siap untuk mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan muncul rasa takut kita, sehingga kita akan semakin untuk memegang amanah itu, tidak menyimpang dari amanah. Nah, ini diantara manfaat kita mengimani bahwa Allah memiliki sifat yaghdab, murka, yakrah, membenci, kemudian yantaqimu, membalas terhadap perbuatan orang-orang yang kafir, musyrik, yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yamkutu, Allah juga murka ya, kepada orang-orang yang dia melakukan pelanggaran kemaksiatan kepadanya. Ini
beberapa hal yang terkait dengan sifat murka Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala semakin menguatkan keimanan kita, semakin menjadikan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita semakin takut kepada Allah, takut akan azab-azab siksanya, dan menjadikan kita semakin dekat kepada Allah dan kita semakin roja, ya, penuh pengharapan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, di mana dua hal ini harus beriringan sejajar, antara rahmat, antara khauf dan raja, rasa takut dan rasa mengharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah satunya lebih unggul dari yang lain, maka dia akan terjebak ke dalam kebinasaan. Siapa yang dia rasa takutnya lebih besar dari rasa raja, maka dia akan terjebak ke dalam yang rasa takutnya lebih besar, dia akan terjebak kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya akan menggantungkan kepada rahmat Allah. Ya. Jadi dia kebalik. Kalau kalau rasa rojaknya dia lebih besar daripada rasa takutnya, maka dia tidak akan takut untuk melakukan kemaksiatan. Kenapa dia nggak takut? Karena dia pengharapannya lebih besar. Allah maha baik, Allah maha penyayang. Paling Allah nanti ngampunin nih dosa-dosa kita. Nggak bisa seperti itu. Harus seimbang. Atau dia rasa rojaknya lebih besar daripada rasa takutnya lebih besar daripada rasa rojaknya. Takutnya lebih besar daripada pengharapan rahmat Allah. Maka yang terjadi adalah dia akan putus asa dari rahmat Allah. Dia akan berputus asa ketika dia takut akan azab Allah. Mungkin dia pernah berbuat kemaksiatan, naudzubillah, misalkan pernah minum narkoba, misalkan dia pernah berzina dan seterusnya. Kemudian dia sadar, tapi rasa takutnya tinggi sekali mengalahkan rojaknya. Apa mungkin Allah mengampuni saya? Apa mungkin Allah memaafkan saya? Terjebak di situ. Maka ini tidak benar. Kita harus seimbang antara khauf dan raja, sehingga kita harus pelajari bahwa Allah memiliki sifat mencintai, Allah memiliki sifat ridha, Allah memiliki sifat marah, Allah sifat murka, supaya ini beriringan. Di satu sisi kita takut, di satu sisi kita berharap atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat dan Allah menjadikan kita hamba-hamba yang saleh sampai akhir hayat kita. Aqulu qauli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.